hadirin, nate dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian menyaksikan ada seseorang yang terbiasa keluar masuk di dalam masjid, zuhur, rawuh dan masjid, kapan wangsul salat asar, rawuh malih ten masjid, maghrib nggih ngoten, isya nggih ngoten, subuh nggih ngoten, maka Nabi dawuh, saksikan ya, dia adalah seorang mukmin, angsal kesaksian dari seseorang yang imannya paling top, yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang kelak di akhirat dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah mukminin mukminat. Diyakini akan keimanannya tanpa keraguan sama sekali. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dawuh Nabi yang mereka nanti di akhirat mendapatkan naungannya Allah, yang mana di akhirat tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah semata. Di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau sudah masuk enggak bingung keluar, kalau sudah keluar bingung masuk, sama seperti ikan di dalam kolam. Ikan dalam kolam enggak bingung keluar dari kolam, betah kerasan ikan dalam kolam. Tapi kalau ikan itu lompat dari kolam sampai keluar, maka menggelepar, ikan itu bingung cari cara untuk kembali masuk. Begitulah kurang lebih keadaannya seorang mukmin di dalam masjid. Kalau sudah di dalam masjid betah, kerasan, nyaman. Kalau sudah keluar bingung, apakah nanti saya masih punya umur untuk bisa subuhan di masjid. Alhamdulillah bisa subuhan di masjid. Pulang setelah sholat subuh bingung, apakah saya nanti masih bisa duhuran di masjid. Kepikiran, hatinya terikat dengan masjid. Ini adalah orang-orang pilihan, manusia-manusia spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diistiqomahkan oleh Allah untuk bisa ngerumat dan memakmurkan masjid yang sudah secara guyub, secara gotong royong bekerja sama dan main cantik satu sama lain di antara kita membangunnya. Yang susah itu bukan hanya bangunnya, tapi yang lebih susah itu adalah ngerumatnya, merawatnya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merumat dan merawat, menjaga dan memakmurkan masjid yang dikatakan ya, kalau siapa di antara kita man atta masjidan kana zairon lillah, dawuh Nabi, siapa orang yang datang masuk ke dalam masjid berarti dia sedang sowan kepada Allah. Wa haqqun alal mazur ayyukrima zairah, maka sudah sepatutnya buat tuan rumah memuliakan tamunya. Kita masuk masjid ini menjadi tamunya Allah, maka sudah barang tentu kita nanti pulang tidak mungkin disia-siakan oleh Allah, pulang dengan tangan kosong. Masuk masjid bawa hajatnya jenengan. Mudah-mudahan yang datang kita ini bawa dosa, pulang dari masjid ini sudah bersih dari dosa. Datang bawa hajat, diijabah satu-satu hajatnya oleh Allah. Mau hajat dunia, mau hajat akhirat. Datang bawa masalah, mudah-mudahan
pulang nanti diurai satu-satu masalahnya oleh Allah. Datang bawa utang, nggih wangsul mangke disaur, nggih. Nggih, terus bukan terus datang ke masjid terus moro-moro lunas utangi. Mbuh, corone teko endi? Ya ndak bisa hadirin. Iya, tapi insya Allah barokai. Rawuhnya kula panjenengan sedaya datang setunggal masjid menika itu adalah merupakan usaha ikhtiarnya kita untuk barokai rezeki sehingga utang kita bisa menjadi lunas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab fikih. Maka kita sampailah sekarang kepada pembahasan tentang sunnahnya wudhu. Kemarin sudah kita bahas wajibnya wudhu, rukun fardunya wudhu. Ada 6. Ya, niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala atau rambut kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Semua fardunya dilakukan secara berurutan. Itu namanya tertib. Kalau sudah kita bahas yang wajib, ya sepatutnya kita sempurnakan dengan apa yang sunnah. Mungkin ada yang kurang dari wudhunya kita, maka ditambal dengan pahala sunnahnya. Kalau ternyata wudhu kita wajibnya sudah sempurna, maka apa yang sunnah itu menjadi bonus. Pahalanya menjadi bonus. Pahalanya menjadi tambahan, bekal, sangu. Nanti kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa bib sunnahnya wudhu? Sebagian ulama membahas sunnahnya wudhu ada 70. Kita akan bahas semuanya hadirin. Iya, insya Allah selesai sampai subuh ini nggih. Nggih napa mboten? Saya setuju dengan. Hah? Insyaallah penutupan sekaligus ya. Pengajian ini kita bahas 70 sunnahnya wudhu sampai subuh sekaligus penutupan ya. Kapok aku teko maneh apa pisan teko sampai subuh hari ini. Nah, ya kita bahas sedikit demi sedikit yang penting kita paham. Alon-alon sementing kelakon. Pelan, tapi sampai timbang ngebut rantene pedot ya, akhirnya gak finish, gak tutup nggih. Ini yang biasa gowes ya, alon-alon dinikmati mawon daripada banter-banteran kemudian rantainya pedot lanjut yo gak iso mulai nggih mboten saged ya. Nah, yang pertama yang kita bahas secara urut sunnahnya wudhu sebelum kita basuh wajah. Basuh wajah itu kan rukun pertama setelah niat yang kita lakukan di dalam wudhu. Nah, sebelum basuh wajah ini ada sunnahnya hadirin. Bahkan sebelum niat ada sunnahnya. Apa saja bib? Yang pertama, melafatkan niat sunnah wudhu. Gimana bib niat sunnah wudhu? Nawaitu sunanal wudhu. Itu bib radiewet damel basa Arab. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa napa angsal bib? Sangsal saged. Niat ingsun ngamalaken sunnahipun wudhu. Saya niat melaksanakan sunnahnya wudhu. Cukup. Ini yang pertama, melafatkan niat melaksanakan sunnahnya wudhu. Yang kedua, jangan lupa untuk baca bismillah. Bismillah tok nggih cekap. Tapi sempurnanya bismillahirrahmanirrahim, dibaca sempurna. Tawaddau bismillah. La wudhu'a liman lam yusammillah. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wuduklah kalian dengan menyebut nama Allah. Siapa orang yang wuduk tanpa menyebut nama Allah, maka enggak sempurna wuduknya. Napa mboten sah Bib? Nggih sah. Mek bijine gak 100. Tapi kalau kita wuduk baca bismillah dulu, maka ibarat ujian nilainya 100. Sempurna. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nanti dawuh Kanjeng Nabi SAW, apapun perkaranya yang dianjurkan oleh syariat untuk kita melakukannya. Contohnya apa? Ya wudhu. Wudhu ini adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat kita untuk melakukannya. Jika tidak dimulai dengan bacaan basmalah, fahuwa aqta, maka menjadi sedikit barokahnya, menjadi minim barokahnya. Makan nggak baca bismillah dulu, manfaatnya makan jadi sedikit. Nulis kitab nggak baca bismillah dulu, manfaatnya kitab tidak maksimal pada akhirnya. Wudhu nggak baca bismillah, maka yang dikhawatirkan pahalanya nggak jangkep, pahalanya nggak sempurna. Wa ta'awudz, maos a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dados saderengi basuh muka dalam wudu pun supe kula panjenengan sedaya nggih maos a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal sudah. Yang paling gampang itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Loh Bib, lah kalau saya wuduknya dalam kamar mandi Bib, pakai hati, jangan dilafalkan sampai keluar suara. Nggih. Kenapa? Karena ada lafdzul jalalah, ada lafadz Allahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Cukup pakai hati. Kalau di dalam kamar mandi. Tapi kalau di tempat wudhu biasanya seperti di masjid-masjid, maka bagaimana? Dikeraskan suaranya nggak apa-apa, dibaca sebagaimana biasa nggak apa-apa, mboten makruh. Kalau mau lebih sempurna lagi baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungi kami daripada bisikan-bisikannya syaitan, fitnah-fitnahnya syaitan. Hati ini, hatinya kita ini hadirin, medan perang. Siapa Bib yang perang? Malaikat ambek setan. Ya kadang malaikatnya menang, kadang setannya yang menang. Kalau bisikan di dalam hati itu tentang kebaikan, itu artinya lammatun minal malak, itu adalah bisikan malaikat, ngajak kita sholat, ngajak kita ngaji, ngajak kita iktikaf dan lain sebagainya. Oh ini bisikannya malaikat. Fal yahmadillah, maka minta ya, atau berterima kasih kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, hati saya ini dibisiki sama malaikat hal-hal yang baik. Tapi kalau hati kita dibisiki dengan sesuatu yang buruk, pikiran-pikiran jahat, niat-niat yang jelek, niat maksiat dan lain sebagainya, maka itu namanya lammatun minasyaiton. Itu bisikannya setan. Terus gimana obatnya? Falyasta'idz billah, maka hendaknya lah kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad istahwadza alaihim syaiton fa ansahum dzikrallah. Orang itu kalau sudah dikuasai hatinya, jiwa dan pikirannya oleh syaiton, maka dia oleh setan akan dibuat lupa untuk berzikir kepada Allah, ingat lan nyebut-nyebut asmonipun Gusti Pangeran. Dibuat lupa dia. Dibuat lupa dari zikir, dibuat lupa dari masjid.
dibuat lupa dari sholat dan lain sebagainya. Makanya sering-sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar kita terlindung dari bisikan-bisikan setan. Sehingga bisikan malaikat yang selalu mendominasi hati, jiwa dan pikirannya kita. Sehingga kita lebih dekat dengan surga, lebih jauh daripada neraka, lebih dekat kepada husnul khotimah dan lebih jauh daripada su'ul khotimah. Ya. Kemudian kesunahan wudhu berikutnya setelah melafatkan sunnah-sunnahnya wudhu, niat sunnahnya wudhu, baca a'udzubillah, baca bismillah adalah bersiwak. Sudah pernah kita bahas, nggih, siwak itu. Bersiwak. Sedikit saya ulangi. Bersiwak itu cara megangnya begini hadirin. Nih. 2 jari, jentik dan jempol di bawahnya siwak. 3 jari sisanya di atasnya siwak. Itu sunnahnya. Afdolnya megang siwak begitu. Nih, kalau pakai begini. Nah, jentik, jempol di bawah. 3 jari sisanya di atas. Kemudian dimulai dari gigi geraham kanan atas. Kemudian diturunkan sampai geraham kiri bawah. Naik geraham kiri atas, kemudian turun sampai geraham kanan bawah. Koyok ongko 8 tapi dalam keadaan tidur. Bukan dalam keadaan berdiri tapi dalam keadaan tidur. Nah, ya, kayak bandek ketabrak gitu. Ndak mengkoni 8 tak turu ae. Nah, diputar. Jangan terlalu panjang sampai lebih sejengkal. Itu namanya sapu bukan siwak. Nggih. Dawa. Ya. Jangan terlalu pendek sampai kurang dari 4 jari. Ya. Kecilien. Kurang dari 4 jari ndek men. Ya. Sering itu saya lihat kadang-kadang orang siwakan itu ya rada medit ngono lho. Lek gak entek-entek temenan gak tuku maneh. Rupanya dikerokoti siwak itu mau. Jangan terlalu panjang, lebih dari sejengkal, jangan terlalu pendek, kurang dari 4 jari. Kalau pakai siwak, usahakan pakai tangan kanan. Sunnahnya begitu, bersiwak. Kemudian ketika kita mau bersiwak, kalau ujungnya ini yang mau kita masukkan mulut dalam keadaan kering, dibasahi dulu dengan air. Dibasahi dulu dengan air. Gak ada jenengan siwak. Pernah saya bawa ke sini? Pernah ya? Bagi-bagi pernah ya? Pernah ya? Hilang kunan. Telesut. Nah? Pernah kan saya bagi-bagi sini enggak ya? Beli ya? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Oh. Jenengan mau siwak apa sapu kira-kira ini? Ya. Murah siwak ini 10.000 dapat. Insya Allah 3 tahun gak entek. Pokok gak gila ya. Enggak lah ya 3 bulan sekali ganti, 3 bulan sekali ganti 10.000 kayak 3 bulan. Ya, itu tadi ojo medit-medit. Lek gak entek temenan gak ganti hadirin. Waduh. Ya. Dibasahi dengan air. Biar kita ini nggak lupa sama siwak, beli siwak jangan 1 hadirin, yang banyak. Di bajunya kita, kalau kita pakai sholat ada siwaknya. Di sajadahnya kita ada siwaknya. Barangkali pas kita ini telat ke masjid, sholatnya di rumah, beber sajadah ada siwak, kita pakai siwak. Ini. Kemudian jejer sama Al-Quran ada siwak. Kenapa juga sunnah kita mau baca Quran? Pakai siwak dulu. Kita mau wudhu sunnah bersiwak. Terus gimana? Taruh siwak di kamar mandi, tempat di mana kita wudhu biasanya, sehingga waduh ketinggalan nggak ada itu sudah. Kenapa? Di mana-mana ada siwak. Ya. Di mana-mana ada siwak. Ya. Coba lihat isi kantongnya kita. Siwak apa bentul? Enggak beb, udah garam. Ya.
Saya mau tanya, jenengan ini minta syafaatnya nanti di akhirat, minta syafaatnya Nabi Muhammad apa gudang garam? Gudang garam gak tahu ketinggalan hadirin. Kapan ketinggalan itu tuku. Biro iku regane. Berapa sekarang? Hah? Hah? Nah, iya, paling pengalaman nih berarti. Jawab salah, gak jawab salah. Jebakan Batman. Iya. 25.000 hadirin. Waduh ketinggalan rek rokokku ndek omah. Ya apa? Tuku. Beli kita 25.000. Sedina entek. Siwak 3 wulan gak entek 10.000 gak tuku hadirin. Ngono lek sholawatan isfa'lana paling banter. Ya Allah. Diimbangi sama siwak hadirin. Sebagaimana rokok kita nggak pernah ketinggalan, siwak jangan pernah ketinggalan. Ini modal akhirat. Iki urusan dunia, suci mana urusan akhirat. Ini kenikmatan dunia, ya. Yang ini untuk kenikmatan akhirat. Begitu hadirin. Ya. Begitu. Mudah-mudahan yang ngerokok ini saya doakan berhenti rokoknya. Oh, bingung nih. Ibu-ibu paling seneng nih. Alhamdulillah. Bojoku mandek rokok, insya Allah duit belanja tambah. Jenengan mau berhenti apa enggak dari rokok? Bingung jenengan. Saya doakan jenengan berhenti rokok. Katanya amin, bingung. Enak ya Bib. Loh gini loh. Saya doakan jenengan berhenti dari rokok, nabung munggah kaji. Nah baru amin jenengan ya. Gitu hadirin ya, bersiwak. Naam. Boleh saya bahas sedikit ya. Ini sudah lama saya kepingin nyampaikan, tapi kadang-kadang saya masih mikir karena saya ini di sini masih kenal sama jenengan semua ini masih baru. Takut kalau saya nyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dianggap macam-macam. Tapi insya Allah kita sudah mulai saling mengenal ini satu sama lain. Ya, sudah mulai saling mengenal itu sama ini nasihat. Ini nasihat, bukan gurui, ngeminteri, enggak, ini ilmu. Saya mau tanya, jenengan diundang presiden masuk istana, kira-kira berani nggak ngerokok di istana? Berani? Nah, kalau di masjid jangan ngerokok, mulai sekarang. Nggih. Apakah kita lebih ngeregani istana presiden daripada masjid hadirin? Dari dulu kepingin ngomong cuman alon-alon sih. Ya, ini pas ketepaan tanpa rencana kok pembahasannya menyisan wis. Ya. Kan kita ini di masjid paling 1 jam. Mari ngoleh, ada sisa 23 jam entekno rokok. Iku mau entekno wis keremusan enggak apa-apa sak karepe. Ya. 1 jam ojo rokokan di masjid. Ya. Kenapa? Enggak pantas. Enggak, Beb. Cuma di serambinya sama hadirin. Ya, jenengan masuk istana presiden itu kan enggak langsung masuk istananya itu. Jenengan masuk istana presiden, masuk halamannya tok jenengan enggak boleh ngerokok. Enggak ada itu. Kawasan steril itu. Maka begitulah seharusnya kita menghormati dan mengagungkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kita jadi tamu yang sopan. Biar pulang bawa oleh-oleh. Kalau kita masuk istana enggak sopan, ngerokok di istana negara, diusir kita. Kalau kita kepin pulang dari sini bawa oleh-oleh dari Allah, ya harus kita hormati. Ya, dikatakan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan dan menghormati apapun yang diagungkan dan dihormati oleh Allah, termasuk masjid salah satunya, itu tanda ketakwaan hadirin. Itu tanda ketakwaan. Masjid ini dimuliakan oleh Allah, maka patut buat kita untuk memuliakan masjid. Allah ajak memuliakannya kok kita tidak memuliakannya, ibarat kata begitu. Sanggup nggih? Perkara gampang kok ini, perkara gampang. Gak enak Bib mari mangan gak rokokan. Iya, dilut.
Saya nggak ngelarang jenengan ngerokok kok. Kalau saya ngelarang jenengan ngerokok jelas gak diundang maneh aku soalnya. Ya, saya cuma minta ya ada waktunya, ada tempatnya. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada tempatnya. Saya tambahi sedikit. Kemudian disunnahkan juga membaca doa ketika siwak. Bacaan doanya Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah jadikan gigiku ini putih karena sebab bersiwak. Siwak itu nguatkan gigi, bersihkan kotoran dan juga menyehatkan. Jenengan bisa buka di Google WHO tahun 86. Bayangkan WHO tahun 86 itu sudah dikatakan bahwa kandungan manfaat dari siwak itu luar biasa. Bahkan di Eropa hadirin, di Eropa, Amerika, negara-negara barat, yang namanya siwak itu jadi tren. Gak ngenteni muslim, masih non muslim, yang namanya siwak itu jadi tren. Jangan bisa tengok di YouTube beberapa waktu yang lalu sempat viral itu. Terus lari-lari 6 nih. Nyokoti siwak hadirin. Ya mereka non muslim jadi karo cara siwakan yo cokoti, ya entek tuku maneh, cokoti maneh. Kenapa? Karena mandang dengan akalnya mereka, dengan rasionya mereka, logikanya mereka ki manfaat iki. Sehingga mereka lakukan itu. Mereka lakukan itu. Lah kalau mereka begitu bersemangat, termotivasi untuk bersiwak, ya kita lebih pantas hadirin, karena ini adalah warisan agamanya kita. Nggak ada agama lain nganjurkan umatnya untuk bersiwak, itu nggak ada hadirin, nggak ada. Tidak ada agama yang menganjurkan umatnya, pemeluknya untuk sikat gigi kecuali kita, agama Islam. Dengan apa? Siwak. Dengan apa? Dengan siwak. Mana ada agama lain ayo sikatan? Nggak ada hadirin. Itu cuman aturan kehidupan, norma saja itu. Yo gak pantes lek urip gak tahu sikatan, ngono tok. Kalau kita sunnah untuk ganjaran, dianjurkan yang namanya bersiwak. Kenapa? Apapun yang nempel di badannya kita itu nikmatnya Allah, maka wajib kita rawat, termasuk gigi, lidah, langit-langit, mulut, itu semua nikmatnya Allah. Maka dengan bersiwak itu merumat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Loh Bib, kalau saya sikatan Bib, sikatan, apakah saya dapat pahala siwak Bib? Kalau jenengan niati ya nggih, angsal. Jenengan niati mulai sekarang, sikatan biasa di jeding kayak biasanya jenengan mandi itu, niati, wis tak niati siwakan pisan. Dapat itu pahalanya hadirin. Dapat itu pahalanya. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah jadikan gigi ini gigi yang putih. Wasudda bi lithati, wasudda bihi lithati, ya Allah jadikan langit-langit mulutku ini adalah ya lidah dari mulutku ini menjadi lidah yang kuat. Wathabbits bihi lahati, dan kokohkan langit-langit dari mulutku dengan siwak. Wabarik li fihi, jadikan mulutku adalah mulut yang barokah. Wa athibni alaih, dan anugerahkan kepada aku pahalanya, ya arhamar rahimin. Itu lengkapnya begitu hadirin, lengkapnya begitu. Kalau di pondok dulu bacaan-bacaan seperti ini ditempel di laminating terus disolasi ya, sehingga setiap kita wudhu basuh muka baca siwak baca, lama-lama hafal. Nah, saya tambahi satu. Sunnah siwak berikutnya adalah ghuslul kaffain, mengusap atau membasuh kedua telapak tangan. Ya, setelah siwakan basuh telapak tangan. Loh Bib, nggak kualik tah Bib? Basuh tangan dulu baru siwakan, ada khilaf. Ada khilaf antara Al-Imam Ibn Hajar sama Al-Imam Romli. Kalau Imam Romli siwakan dulu baru basuh telapak tangan. Ini ya, basuh telapak tangan sampai ke pergelangan. Ya, bukan sampai siku, itu kan rukun itu. Ini sampai pergelangan tangan. Wiji, basuh telapak tangan.
Ada kalanya kalau kita yakin tangan kita ini suci, maka memasukkan tangan kita yang kita yakini suci ke dalam air yang sedikit. Airnya kurang dari 2 kullah, itu enggak makruh hadirin. Ingat ini kalau airnya sedikit. Sedikit itu kurang dari 2 kullah. Kurang dari 216 atau 218 liter. Tapi kalau kita ragu tangan saya ini suci apa najis ya, maka hukum menenggelamkan, menyelupkan kedua tangan ke dalam air yang sedikit adalah makruh. Dan kalau kita yakin tangan kita ini najis, yakin najis, habis beleh misalnya kan, ya, tangannya penuh darah, ada bak kurang dari 2 kullah isi airnya, sengaja kita cemplungkan tangan kita ke dalam bak tadi itu, hukumnya haram hadirin. Terus gimana Bib? Ambil cibuk, siram dari luar, sehingga yang suci tetap suci, tapi gara-gara kita cemplungkan kuabe melok najis, kan begitu hadirin. Kalau air sedikit kejatuhan najis, berubah nggak berubah dihukumi najis. Ada air di dalam bak, tangan kita yakin najis, getit tok cemplung nolak najis kabeh malian. Mubadzir itu namanya. Kenapa nggak disiram? Mungkin kita butuh 3 kali atau 5 kali siraman, sisanya kan masih banyak, tetap suci gara-gara kita siram. Tapi kalau dicemplung nolak najis kabeh hadirin. Ini yang harus kita pahami. Itu termasuk mubadzir. Makanya kalau kita yakin tangan kita ini najis, jangan dicemplungkan tangan itu, hukumnya haram. Kenapa? Mubadzir. Gambarannya ngguak duit. Ya, karena air itu kan beli kita. Air itu kan bayar kita. Itu namanya ngguak duit. Ya, termasuk mubadzir. Boloi setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu adalah termasuk saudara-saudaranya syaitan, wal iyadu billah. Baik, kita lanjut kitab yang kedua hadirin, bil barokah. Sebelum kita buka tanya jawab, ditawuhaken yambaghi lil insan ayu akhiras safar haitsu la darurata li huduri majlisil ilmi. Sepatutnya buat seseorang, sepatutnya buat kita semuanya untuk menunda safar. Menunda safar, menunda bepergian dalam rangka hadir pengajian. Sekiranya safarnya itu enggak ada kedaruratan. Oh, saya mau rekreasi, tapi kok benturan sama Jumat pertama pengajiannya di Masjid Nurul Hidayah. Tunda. Meni Sabtu baru budal. Jumat toko pengajian sih. Itu hadirin. Ini ngajak kita untuk disiplin. Kan sering saya sampaikan di sini. Jenengan itu kan nggak cukup ya. Kita ini untuk kenal agamanya kita, pengajian cuma sebulan sekali itu kan nggak cukup hadirin. Maka sering saya sampaikan di sini, jenengan atur waktu. Senin mau hadir pengajiannya siapa, Selasa, Rebo, Kemis, diatur. Masjid di sini banyak, ustadz di sini banyak. Nih. Pokoknya yang ngajar genah, akidahnya sama seperti kita, yang disampaikan nggak neko-neko, sekenceng-kenceng wae, rawi, jenengan hadir. Minimal paling lama 3 hari sekali hadirin. Hati kita nggak boleh kosong dari ibadah, ilmu dan hikmah. Minimal hati kita, ya, maksimal hati kita 3 hari sekali harus hadir pengajian. Senin, misal sekarang Jumat datang, Sabtu Minggu gak teko, Senin teko, Selasa Rebo gak teko, Kamis teko, Jumat Sabtu gak teko, Minggu teko, terus gitu. Itu minimal. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu, setiap hari datang. Nah, kalau sudah diatur jadwal, oh Senin saya ke sini, oh Kamis saya ke sini, oh Ahad saya ke sini, kok kita mau safar, bepergian keluar kota misalnya, yang nggak ada daruratnya, pending, kok sih teko pengajian. Biar apa? Disiplin. Ini yang namanya istiqomah hadirin. Ini yang namanya istiqomah. Ya.
patut itu ya, patut. Kemudian dikatakan juga, diceritakan ada seorang sayyid, seorang habib, namanya Hamid, namanya Umar Hamid, namanya Umar Hamid, punya anak laki-laki, sudah besar-besar, sudah usia, kalau orang dulu itu kan 17 tahun laki itu sudah waktunya menikah, hadirin. 17, 18, mungkin orang tuanya kita dulu begitu, laki perempuan umur belum genap 20 sudah menikah. Orang dulu begitu, saiki masih umur 17 gur mesti. Kenapa? Banyak yang dipikiri. Orang dulu tawakalnya besar, hadirin. Yakin tok. Cacing jero lemah mangan, mosok kene urip dhuwure lemah gak mangan. Sing maksiat ae dikei dhuwit, dikei rezeki ambek Gusti Pengiran. Mosok rabi niat ibadah gak dikei rezeki ambek Gusti Pengiran, gak mungkin. Orang dulu begitu. Saya dulu kuliah sebelum mondok. Saya dulu kuliah sebelum mondok. Jadi saya ini mondoknya setelah kuliah. Dulu ya namanya anak muda banyak angan-angan. Gak katene rabi aku lek gak duwe omah. Gak katene rabi aku lek gak duwe motor. Masih yo omahe si elek. Masih yo motor si elek. Sing penting duwe omah, duwe motor baru aku rabi. Begitu mondok, hadirin, tawakalnya mulai tumbuh. Loh, lek aku ngenteni duwe omah, duwe motor. Ini namanya ngatur Gusti Pangeran. Wis, ayah saya, ibu saya dulu ya mulai dari nol. Iya. Rata-rata kita ini kan menikah belum punya rumah, seiring berjalannya waktu punya rumah. Mungkin kawin mancal, subhanallah, seiring berjalannya waktu punya kendaraan yang lain, yang lebih maju, yang lebih gampang. Secara umum begitu. Ngenteni duwe omah baru rabi, ngenteni punya mobil baru kawin, insya Allah gak rabi-rabi, hadirin. Tawakalnya harus ditumbuhkan. Walhasil Al-Habib Hamid, Al-Habib Umar Hamid ini punya anak banyak. Ditanya, anakmu sudah besar, ini 17, 18, 19, 20, kenapa nggak dikawinkan? Hatta tatadallau bil ilm, sampai mereka kenyang dulu sama yang namanya ilmu. Saya kasih gambaran, hadirin. Jenengan sholat, belajar yen apa mboten? Belajar. Jenengan wudu, belajar yen apa mboten? Apa mora-mora wudu? Enggak, hadirin, belajar. Jenengan maos Quran, nggih belajar yen. Apapun ibadah yang kita kerjakan selalu belajar dulu. Biar apa? Biar nggak salah. Pertanyaan saya satu, kita kawin dulu belajar dulu apa enggak? Loh, apa Islam itu cuma ngajari sholat, poso, wudhu? Enggak. Menikah itu juga ajaran Islam, kan begitu. Loh, sholat yang hitungannya menit, wudhu yang hitungannya menit, belajar gak mari-mari sampai saiki. Kok rabi sing sak umur-umur gak belajar dhisik? Loh, kan aneh, hadirin. Apakah menikah itu nggak perlu belajar, hadirin? Nemen botonya sing belajar kurang mesti lancar uripe rumah tangganya, apalagi kalau nggak belajar, hadirin. Beb saya dulu nikah nggak belajar dulu, beb. Nah, anaknya jenengan kalau mau nikah kongon belajar sih, suruh belajar biar tahu ilmunya, biar tahu ilmunya. Khawatirnya kalau enggak, contoh sederhananya terucap kalimat talak tapi dia nggak sadar kalau itu adalah kalimat talak. Saya pernah ditanya sama satu orang, ya, ini sudah terlanjur, jadi ceritanya sudah 7 tahun kalimat itu dia ucapkan. Beb, ya waktu belum kenal ulama, belum kenal masjid, belum kenal pengajian, waktu dia mengucapkan sebagai suami kalimat talak kepada istrinya. Setelah 7 tahun, ya mulai deket-deket ke masjid, rawuh pengajian. Mantun ngoten tanglet ten kula. Beb, saya ini inget, beb, 7 tahun yang lalu itu, beb, saya pernah mengucapkan kalimat talak sama istri. Saya emosional saat itu, beb. Itu hukumnya gimana, beb? Saya tanya, jenengan inget nggak mengucapkannya bagaimana? Inget, beb? Apa? Tak pegat kon. Oh, ya talak, mas. Saya bilang, ya jatuh itu. Loh, beb, itu karena emosional, beb. Jadi
di luar kontrol. Justru karena emosional itulah jatuh. Lan diono, gak ono apa-apa, gak emosi terus moro tak pegat kon, diono. Ya justru karena emosi itulah jatuh. Diono nganggur-nganggur, istriku di mana? Di rumah. Ya wis tak pegat ya. Lah mosok ngono. Justru karena emosi di luar kendali, kontrol sampai terucaplah kalimat yang seharusnya tidak terucap. Bayangkan hadirin, dia tahunya setelah 7 tahun. Dia tahunya setelah 7 tahun. Loh, setelah mengucapkan kalimat itu bukan terus pegat temenanan. Seiring berjalannya waktu cair suasananya, wes, ya kumpul ya duwe anak. Ya opo? Nasibnya anak iku mau ya opo? Saya tanya, pernah ngerujuk? Loh, saya merasa tidak terjadi yang namanya talak, Bib. Ya saya nggak pernah ngerujuk, setelah 7 tahun nggak pernah ngerujuk. Bayangkan hadirin. Ya apa hukumnya? Loh kenapa? Rabine yo sinaune ora. Bayangkan kalau ada orang nggak belajar sholat, moro-moro sholat. Ya sok sujud, moro-moro ngadeg, dilungkas rukuk, moro-moro iktidal, luru salam. Kenapa? Ya nggak belajar sih, ya keliru kabeh. Bayangkan menikah nggak belajar. Karena itu kalau kita dulu menikah nggak belajar, jangan sampai anak-anaknya kita menikah nggak belajar dulu. Belajar sih, Pak aku pengen rabi, belajar sih. Pikir rabi ki pokok urusannya duit ah. Pokok mapan terus mari ya urusannya, enggak belajar. Kepingin sakinah mawaddah warahmah, kepingin punya anak soleh soleha, belajar sinau, ono carane iku kabeh. Jangan tularkan. Jangan diwariskan kegagalan kita di masa lalu kepada anaknya kita. Kalau dulu kita kawin nggak belajar, anak kita kawin harus belajar. Gitu hadirin. Begitu. Doakan. Saya punya rencana, saya punya program untuk bikin kelas pranikah sampai pasca nikah. Ya. Untuk segala umur. Ya. Doakan mudah-mudahan itu diberi kelancaran sama Allah. Ya, sebab itu program yang sangat penting gitu. Karena sering saya kan pernah saya cerita di sini kan ya. Pamannya ingin menikahkan ponaannya, padahal si ponaan itu punya saudara laki-laki. Lah kok Pak Dini sing ngrabekno ki yo apa jeneng wong sik ndulur kok. Seorang perempuan mau menikah, walinya itu kalau bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudara. Iso mencalat nang paman nih, Pak D ki yo apa ceritane? Loh, Bib saya lebih tua, Bib. Loh, kudu masalah tuwek-tuwekan nek gini. Kalau masalah tua-tuaan, tetep ponaan ambung tangane Pak D. Tapi urusan perwalian, Pak D kalah ambek dulur. Saya mau tanya, secara umum kita nih, yang paling sayang sama kita saudara apa Pak D? Saudara. Secara umum yang paling sayang sama kita itu saudara. Yang paling ngerti maunya kita itu dulur, kudu Pak D. Kita lebih sering ketemu saudara apa Pak D? Saudara. Urusan pernikahan itu milih jodoh. Maka yang lebih berhak untuk menjadi wali itu saudara daripada Pak D. Ketemu arang-arang kok milih ini jodoh wong. Walaupun misalkan kenyataannya dia nggak milih jodoh, ya perempuan yang nyari jodohnya, tetap yang namanya wali itu adalah saudara, baru kemudian paman. Nggak gampang. Sering. Makanya saya kepikiran perlu ini. Bahas masalah fikih nikah ini perlu baik tentang fikihnya ataupun tentang rumah tangganya, muasyarahnya, ya. Berkehidupan rumah tangganya, ceritanya Nabi, bagaimana ceritanya ulama dalam rumah itu menjadi cermin buat kita, menjadi contoh buat kita sehingga mau ngelakoni apa, wonten rile, wonten jalure, enak. Gak karepe dhewe nentokno keputusan, tapi ada remnya, ada jalurnya, ada relnya. Itu hadirin. Ya, itu hadirin. Nah, saya tambahi satu. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, Sahibur Ratib, ya, barang siapa yang tabiatnya, wataknya, karakternya dia yang dominan adalah bebel. Bib, saya ini hafalannya lemah, Bib. Saya ini otaknya lemah, Bib. Nggak kuat saya ini. Ya. Maka dikatakan fa'alaihi bil ibadah. Ya sudah. Kamu nggak harus jadi orang alim. Yang penting yang wajib-wajib kamu tahu. Tetap
tapi diperbanyak yang namanya ibadah. Beb, saya ini bodoh, Beb, saya ini bebel, Beb, masuk pelajaran itu berat, gimana? Ya wis, ojo dadi ustad, ojo dadi ustadzah. Terus gimana, Beb? Ibadah sing akeh. Ilmu yang wajib tetap harus kamu pelajari. Sak susah-susah apa kudu roh. Ilmu yang wajib. Ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu puasa dan lain sebagainya. Selebihnya diakai ibadah. Tapi barang siapa yang punya pemahaman yang cerdas, ya pinter, otaknya encer, fal ilmu lahu mungqat, maka ilmu baginya adalah petunjuk, arah hidup. Artinya apa? Yang paling utama bagi orang yang cerdas itu adalah ilmu. Saya mau tanya, jenengan kalau punya anak, ini sering hadirin, sering. Lek duwe anak pinter, dongakno, Bib, apa? Calon dokter, Bib. Bib, ini anak saya, Bib, mulai PAUD ranking 1, Bib. Sampai kuliah kumlot, Bib. Dongakno, Bib, dadi anggota DPR, Bib. Pokok pinter urusan dunia kabeh hadirin. Lek wis pinter anake urusan dunia kabeh, tapi arek sembaweler, arek wakal, wangel kan tak pondokno maren arek. Lho, kapan anak wangel kan anane pondokno, kapan sing pinter urusan dunia kabeh. Pikir agama gak butuh wong pinter ah. Gitu hadirin. Boleh kita ini punya gini loh. Jangan salah paham. Mondok kudu dadi ustaz tuh nggak harus. Nasib bukan di tangannya kita kok. Terserah. Tapi yang namanya ilmu agama itu adalah kebutuhan mutlak. Mutlak. Mau jadi apapun anaknya kita, kebutuhan agama itu kebutuhan yang mutlak. Masalah nasibnya mau dijadikan dokter, mau dijadikan arsitek, mau dijadikan insinyur, mau ini, terserah. Tapi yang penting kudu belajar agama. Mau mondok atau tidak terserah, yang penting belajar agama. Cuman kan kenyataannya lek pinter calon dokter, calon DPR, dongakno Bib iki bakal jadi pengacara, notaris, ini itu ini. Wah, rek wis wakal. Mondok sing apik nek ndi, Bib? Apa? Wah, anakku wakal, Bib lho. Warep dhewe wong-wong iki. Dipikir agama gak butuh wong pinter. Iya. Kenyataan ini hadirin, kenyataan. Seharusnya kita ini bijaksana. Ya. Sebagai penutup, satu kata dari saya, satu kalimat. Penyesalan terbesar bagi orang tua itu adalah ketika dia tinggalkan anaknya dalam keadaan tidak mengerti ilmu agama. Dia baru sadar setelah dia meninggal, setelah dia mati, ternyata yang dia butuhkan dari anaknya bukan prestasi dunianya yang sementara. Dokter, kapan bapak ibu mati, nulung apa oleh dokter? Gak bisa. Ternyata yang dia butuhkan adalah kesolehan anaknya dan doa dari mereka. Lah kalau nggak ngerti ilmu agama hadirin, dilupakan. Orang tua setelah meninggal dilupakan. Kuburannya gak kerumat. Maca Fatihah, tahlil kayak bapak ibu gak tahu. Orang kalau nggak punya ilmu agama hadirin, lek Gusti Pangeran dilalekno ndane wong tuane dhewe. Orang kalau nggak punya ilmu agama, Gusti Pangeran dilalekno. Kanjeng Nabi dilalekno ndane wong tuane dhewe. Paling seminggu, saulan, mari ngono plas ilang wis. Kuburane gak kerumat. Setelah sekian tahun mau ziarah, nggih. Mau nyekar bingung. Di kuburannya bapakku apa dadi wit kabeh wisan. Ketutup suket. La haula wala quwata illa billah. Enggak hadirin. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang setelah meninggal punya penyesalan terbesar. Kalau kita hidup, kalau kita masih hidup ada penyesalan bisa kita perbaiki. Tapi kalau nyeselnya itu setelah kita mati mau apa? Ketil apa? Kayak iso apa-apa. Wis. Kartu. Ya, jangan sampai anaknya kita itu, jangan sampai anaknya kita itu pemahaman ilmu agamanya sama dengan kita, apalagi di bawahnya kita, harus lebih daripada kita. Pemahaman ilmu agamanya anak-anaknya kita harus lebih di atas kita. Harus itu. Masalah nanti mereka punya nasib jadi apa, terserah, bebas. Jenengan, anaknya jenengan punya hak. Saya kepingin jadi dokter, saya kepingin jadi ini, terserah. Tapi
Tapi yang paling penting adalah mereka paham ilmu agama, karena kebutuhan ilmu agama adalah kebutuhan hidup sampai mati, sampai akhirat. Itu adalah ilmu agama, kebutuhan mutlak. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak yang soleh, soleha. Anak kita juga dijadikan anak yang soleh, soleha. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. J. Kalau di lidah caranya, kalau di lidah itu, jadi kalau di gigi digerakkan secara melintang, ya, secara horizontal. Tapi kalau di lidah secara vertikal, ya. Naik turun. Termasuk langit-langit juga sunnah hadirin untuk di apa namanya, disiwaki. Langit-langit itu sempurnanya begitu, sempurnanya begitu. Jadi beda cara untuk menyiwaki gigi, menyiwaki langit-langit dan lidah, beda. Tapi Bib, kalau saya pokoknya siwakan, nggak apa-apa, timbang nggak belas, ini ya, nggak apa-apa sudah. Pelan-pelan, tapi ya pelan-pelan biar gusi nggak berdarah. Nah, ada yang lain mungkin. Di luar topik bebas ya. Di luar topik nggak ada masalah. Oke. Boleh. Jumat Kliwon. Sepanjang yang saya tahu itu nggak ada kaitannya sama Islam, nggak ada kaitannya. Sepanjang yang saya tahu. Nah itu saya justru terus terang saya sendiri bingung. Apa ono kembang? Lah itu apa? Saya terus terang belum pernah dapat jawaban yang konkret, yang jelas. Tujuannya nabur kembang di perempatannya apa? Nyekar. Iya. Sebetulnya kalau masalah Jumat Kliwon, Jumat Legi, malam Jumat ini segala macam, secara umum yang namanya nyekar ke orang tua, terutama ya, itu hari Jumat. Itu pahalanya sama seperti haji. Bukan malam Jumat. Yang saya tahu. Nggih. Kan nyekar nih hari apapun boleh hadirin. Boleh. Mau siang, mau pagi, mau malam silahkan. Mau Senin, mau Selasa, mau Rebu silahkan. Cuman sepanjang yang saya tahu kalau anak nyekar sama orang tua, secara khusus ini kaitannya nyekar anak kepada orang tua, hari Jumat itu hari yang utama, hari yang paling afdol. Nggak apa-apa. Kalau masalah tabur bunga itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena begini, segala macam bentuk tanaman yang basah di atas kuburan itu akan memberikan pertolongan kepada ahli kuburnya. Makanya kan hukumnya haram hadirin. Kita ini kalau ada kuburan, terus ada tanaman, hidup tanaman, bukan tanaman mati, nggak kering, hidup, tumbuh, dipedot, diputus, ditebang atau dicabut. Gimana hukumnya? Haram hukumnya. Kenapa? Idza kepada ahli kubur. Itu menyelamatkan ahli kubur, kita pedot, kita putus, kita cabut. Jangan. Tapi kalau kering nggak ada masalah, dibersihkan. Itu ada kaitannya itu. Tapi kalau perempatan tadi itu yang nggak ada kaitannya dengan Islam. Tapi terus terang saya kepingin tahu apa itu tujuannya. Apakah cenderungnya itu kepada kesyirikan ataukah saya nggak tahu tujuannya apa, saya nggak ngerti. Itu saya kalau nggak tahu persis tujuannya apa, saya nggak bisa ngasih hukum itu. Terus terang sampai sekarang saya nggak pernah dapat jawaban yang jelas. Yang jelas itu artinya kredibel, iso dipercaya. Bukan jari ini, gak jari ini, engko akhirnya hukumku ya jari ini, engko akhirnya. Iya. Bisa fatal nanti saya ngasih hukum. Nah, ada yang lain? Terakhir mungkin kalau ada. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ini masih wacana. Sudah sempat ada pembicaraan dengan beberapa orang. Nanti info lebih lanjut akan kita share.
info lebih lanjut akan kita share. Cuman bertahap memang. Karena ini ibarat siklus yang tidak akan pernah berhenti. Ya, kalau SD itu 6 tahun, ini nggak ada, hadirin, terus ini. Terus ini. Sampai matinya kita sudah belajar tentang menikah ini, sampai matinya kita. Wong kita belajar sholat sampai matinya kita kok. Ini belajar wudhu sampai matinya kita ini. Sampai saiki wudhu dibahas. Kadang-kadang, loh Bib, kalau begini loh, bahas wudhu hitungannya menit, belajar mulai cilik sampai saiki ada aja bermunculan pertanyaan-pertanyaan, kasus-kasus yang iya ya apa hukumnya ya loh. Iya kan? Apalagi urusan pernikahan. Kalau wudhu sholat aja belajarnya nggak ada habis-habisnya, apalagi urusan pernikahan, hadirin. Jadi cuman saya kepingin ya itu bertahap, dimulai dari hal-hal yang sederhana, seiring berjalannya waktu akan sempurna dengan sendirinya. Sementing ojo dadi mek wacana tok tapi gak kelakon itu loh. Nah, makanya saya butuh banget doanya panjenengan untuk ini, bukan hanya menjadi omong-omongan jagongan tapi betul-betul terwujud gitu. Karena kalau saya sendirian nggak mungkin, hadirin. Kalau saya sendirian nggak mungkin. Saya minta tolong jenengan nggak mungkin juga, karena bukan faktor usia tapi lebih kepada tanggung jawab. Di usia jenengan tanggung jawabnya bukan ngurusi jadi panitia urusan seperti ini sudah. Saya aja butuh orang kok, ya, butuh orang yang artinya tanggung jawabnya nggak sebesar saya. Mungkin teman-teman yang belum menikah ini perlu terlibat. Kenapa? Tanggung jawabnya belum sebesar orang yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga masih. Gak bingung bayar PLN, gak bingung bayar PDAM, gak bingung belonjo, gak bingung susuni anak, SPP dan lain sebagainya itu. Ya didoakan saja, mudah-mudahan secepat mungkin bisa terrealisasi dengan cara yang terbaik dari Allah, sehingga ini menjadi program yang masuk, menjadi program yang jos. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syun wa agir bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man inal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.